Bener lu tuh tinggal kerja keras, lu berdoa, usaha, jangan sampai lu akhirnya tawakal yang salah. Bodoh kerja keras lu. Kentut lah, kerja kerasnya kayak gimana dulu nih. Jangan pernah jadikan tolak ukur kemuliaan pada harta, pada status sosial kita. Dan kita naudzubillah min dzalik ya. Gue ngerti banget apa yang disampaikan sama si Derry di sini, dan dia standpoints-nya itu tentang soal sebagai businessman ya. Jadi standing point dia di sini bukan sebagai dai. Kesimpulannya adalah tentang bagaimana lu menyikapi uang, teman-teman. Bagaimana lu bersikap ke uang itu sendiri itu gimana gitu. Lu mandang orang yang nyari uang itu, nyari uang supaya kaya itu gimana gitu. Nyari uang supaya bisa memperbaiki kehidupannya itu gimana gitu. Dan yang mau disampaikan sama Derry ini lebih ke kita jangan mikir bahwa orang yang bersikeras untuk mencari uang sekeras mungkin itu adalah orang yang buruk. Enggak gitu. Dan gue setuju dengan kata-kata jangan bertameng takdir ketika lu susah gitu, ketika lu nggak berusaha semaksimal mungkin, karena ini ada orang yang memang dia mati-matian cari uang setiap hari, mati-matian supaya dia punya dapat 1M pertama dia itu untuk bayar hutang misalkan. Nah itu kan kita nggak tahu kan masing-masing mental state orang itu lagi mau cari uang tuh apa gitu. Jadi di sini disampaikannya bagaimana kita approach-nya, bagaimana mindset kita, bahwa nggak semua orang yang berambisi untuk jadi kaya atau dapat let's say dapat 2M pertama dia, 3M pertama dia itu hanya untuk foya-foya aja gitu. Dan juga di sisi lain gue kurang setuju kalau misalkan kita menggunakan argumen bahwa dulu beberapa sahabat Nabi itu kaya, jadi kita wajib kaya. Sebenarnya bukan kaya atau enggaknya ya, tapi lebih bagaimana apakah kita bisa sekaya mereka, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajmain itu, tapi kita tuh sama sekali nggak terikat gitu hati kita ke kekayaan yang kita punya gitu. Sebenarnya poinnya di sana. Banyak orang yang sangat-sangat mencintai dunia, tapi dia nggak bisa sekaya Utsman bin Affan gitu. Itu kalau misalkan dari sisi Islamic way-nya, Islamic POV-nya adalah bukan kayanya sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana mental state lu menghadapi kekayaan itu. Apakah kekayaan itu bisa ngebawa lu ke hal-hal yang jumawa gitu, hal-hal yang bikin lu blunder, hal-hal yang bikin lu tergelincir, atau kekayaan itu bisa ngebawa lu ke amal-amal yang baik. Kayak gitu sih kalau misalnya dari Islamic way. Dan gue selalu bilang ketika lu bangun bisnis, lu harus gabungin tiga mind, body, dan din. Din ini agama gitu. Nah agama di sini tadi mental state-nya harus tepat gitu. Ketika lu memang mau cari 1T pertama atau 1M pertama, maka pastiin Y factor-nya itu jangan dangkal.